Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, ketemu lagi dengan saya Awang Aji Wasita, tentunya di Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Langsung saja yuk kita mulai diskusinya. Nah, Om Bob, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menghentikan keanggotaan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Hal ini terus menjadi perbincangan banyak pihak. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Seperti petir di tengah siang hari bolong. Itu kiasan atau perumpamaan kejadian bahwa IDI Ikatan Dokter Indonesia itu memecat Dokter Terawan yang sangat terkenal itu secara permanen. Wah, itu kan artinya sudah dipecat dan tidak bisa masuk kembali, ya, permanen toh. Nah, ini jadi seperti itu ya, permanen itu kita jadi ingat kalau kita berbuat suatu kesalahan dengan Facebook atau Twitter ya, atau IG ya, itu kalau kita sudah diperingati macam-macam, nah itu nanti sama mereka dikeluarkan bahwa you sudah ditutup, di take down secara permanen. Ya, ingat contohnya itu Presiden Trump Amerika, ya, waktu kemarin kampanye pemilihan kedua itu, dan juga menggunakan sosmed itu untuk mengkampanyekan dia, dan bahkan dituduh menyebarkan berita-berita yang tidak betul. Ya, sudah diperingatin, ternyata Trump itu masih bandel lah sama Twitter itu, dan di take down permanen. Nggak bisa lagi. Nah, ini Dokter Terawan yang terhormat, yang sangat terkenal ini ternyata juga kena pemecatan permanen. Wah, seru ya. Ya, ini kita lihat begitu terjadi pemecatan yang diumumkan. Itu di televisi kan sempat keluar itu ya, diumumkan, yang umumkan juga kertasnya itu bacanya juga agak-agak tersendat-sendat begitulah ya. Pokoknya udah dipecat, itu langsung semua netizen itu segera bereaksi ya. Dan itu masalah Dokter Terawan ini menjadi viral atau menjadi paling banyak yang dibicarakan selama 1 minggu itu. Ya, semua bicaranya yang lalu lintas di sosmed itu, Terawan menduduki nomor 1 puncaknya ya. Betul. Nah, ini memang dari segi situ saja udah kelihatan bahwa Terawan itu sebetulnya disukai oleh masyarakat, tapi tidak disukai oleh IDI. Ya, jadi ini sepertinya IDI ini berlawanan arus dengan masyarakat. Ya, lah ini memang ya itulah yang sudah terjadi kan. Iya. Sebenarnya alasan pemecatannya Dokter Terawan ini apa ya, Bob? Alasan dari IDI untuk memberhentikan atau memecat permanen Dokter Terawan itu kan ceritanya itu kan dianggap bahwa dia melanggar kode etik. Ya, melanggar kode etik, salah satunya atau salah duanya itu bahwa dia menciptakan vaksin Nusantara yang konon belum diuji cobakan tetapi sudah dipromosikan. Bahwa beliau sedang membuat atau menyelidiki atau lagi mengembangkan vaksin Nusantara yang kekuatannya hebat, khasiatnya hebat. Cukup divaksin sekali, selama seumur hidup sudah tidak perlu lagi takut menghadapi virus corona.
COVID-19. Udah nggak ditakutin lagi. Ya memang ini metode yang bagus gitu. Nah ini katanya belum uji coba kok sudah dipromosikan. Ya ini menjadi satu titik kesalahan yang dianggap fatal. Yang kedua itu bahwa Dr. Terawan selama ini dia kan dokter ahli radiologi ya. Radiologi ya. Tetapi dia mempunyai niat belajar yang sangat istimewa, motivasi untuk menjadi dokter yang baik, membantu masyarakat, itu diwujudkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang dikatakan mencuci pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah itu kan yang orang yang kena sumbatan itu kan bisa menjadi stroke. Terutama itu penyakit yang paling ditakuti kan, juga jantung. Lah, Dr. Terawan ini belajar di Jerman. Ya, Jerman atau Amerika, pokoknya dia belajar bagaimana menggunakan teknik-teknik mencuci pembuluh darah itu baik di otak atau di jantung atau di tempat-tempat lain yang diperlukan aliran darah yang lancar, itu bisa diterapi dengan yang namanya cuci otak. Ya itu ya. Cuci otak di sini itu pembuluh darahnya ya. Jadi bukan otak orang yang misalnya pikirannya itu ke kiri-kirinan terus dicuci biar ke kanan-kananan itu bukan ya. Jadi ini otak yang namanya itu otak secara fisik ya. Jadi bukan pemikirannya ya. Nah itu ternyata ini waktu dipraktekkan di Indonesia itu banyak sekali pejabat-pejabat atau orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal itu berhasil ya, yang kena stroke dalam waktu tidak terlalu lama setelah dicuci darahnya, cuci darah otaknya tadi itu bisa sembuh ya. Itu terbukti banyak ya, termasuk kalau nggak salah itu bekas presiden kita SBY itu juga sepertinya pernah dapat terapi ya sepertinya ya. Dan ini orang-orang yang mendapatkan pengobatan dari Dr. Terawan ini pada ngucapin terima kasih, dan mereka juga tidak keberatan tuh sering membuat testimoni. Ya. Nah, rupa-rupanya ini pihak ID juga tidak suka hati ya. Ini dokter yang namanya ahli radiologi kok bertindak terlalu jauh gitu kan. Kok nanganinya bukan radiologi tapi nanganinya adalah membersihkan pembuluh darah yang ada di otak. Nah ini konon tidak boleh ya. Jadi ini bisa juga artinya ini kok makan ladangnya dokter lain mungkin loh ya, kita nggak ngerti lah ya. Pemikiran ini kan kita nggak ngerti apa sebetulnya yang terjadi ya. Nah pada saat itu ceritanya Dr. Terawan itu kan diminta untuk mempertanggungjawabkan penemuan atau apa yang dia lakukan itu dengan cuci otak tadi itu secara ilmiah. Ya, karena dia dianggap selama ini yang membuktikan kan pasien. Testimoni ya. Ya, testimoni pasien bahwa dia diobati sembuh. Ya. Nah, tetapi secara ilmu ya. Itu mosok tidak bisa dibuktikan. Kenapa kok bisa sembuh? Nah, ini ceritanya Dr. Terawan diminta sama ID untuk mempertanggungjawabkan. Ya. Nah, hal ini sebetulnya Dr. Terawan konon sudah melakukan semacam pendadaran ya, mengeluarkan teori-teorinya di dalam disertasinya dia waktu mau mengambil gelar doktor di Universitas Makassar, Hasanuddin. Nah, dia udah pernah ke sana dan disertasi dia diterima dengan pujian itu cum laude gitu ya. Itu dan kemudian Dr. Terawan itu mendapat gelar doktor atau profesor ya, pokoknya tingkat tinggi dari hasil disertasinya tadi itu. Bukankah kalau sudah ada disertasi itu artinya sudah bisa dibuktikan secara ilmiah?
Yang ini sudah dilakukan Dr. Terawan ya. Dan sempat diberitakan juga Dr. Terawan ini sempat dipanggil oleh ID tapi nggak datang-datang juga. Ini gimana dong? Ya, ini memang kita juga nggak ngerti sebab tertentu ya. Sebab apa yang sesungguhnya itu tidak tahu. Oke. Ya, ini sepertinya itu ini orang kalau hubungan antara manusia itu kalau kadang-kadang kan sudah nggak enak hubungannya itu ada ya. Okay. Yang satu pengennya hijau, yang satu pengennya merah. Ini tidak ketemu titiknya, ya seperti ini terjadi. Ya, jadi Dr. Terawan dipanggil sama ID itu bisa saja merasa bahwa dia akan dicuci atau dibantah, terutama bahwa dia itu seorang radiolog kok berani-beraninya melakukan satu percobaan untuk pengobatan yang bukan ahlinya dia. Ya, ini kelihatannya sudah ada bau-bau seperti itu. Jadi kalau Dr. Terawan datang, itu kan seperti akan diadili. Ya, nah juga Dr. Terawan kan juga, loh kenapa saya harus datang? Karena saya punya ilmu ini sudah diuji di Universitas Hasanuddin Makassar. Betul. Dan sudah dinyatakan hebat. Iya. Lah itu kan sebetulnya cukup. Iya. Ya, nah, kalau memang ada merasa itu tidak betul, lah tinggal ngomong kan. Tim ahlinya ID tinggal ngomong, oh itu tidak betul, yang betul adalah seperti ini, baru mungkin itu baru bagus dibuka forum secara ilmiah untuk membahas ini. Nah ini yang saya kira masalahnya ada di sini. Oke. Ya, jadi ya kalau ada orang yang sudah nggak suka dan yang dipanggil itu tahu bahwa yang manggil itu nggak suka, ya mestinya semua orang juga ngambil sikap seperti itu. Buat apa saya datang kalau cuman mau dicuci, dicariin kesalahannya, lebih baik nggak usah. Oke. Tapi kalau Dr. Terawan ini dipecat dari keanggotaan ID, apakah artinya beliau sudah tidak bisa praktek menjadi dokter lagi ya Om Bob? Ya ini sebanyak orang yang menduga-duga seperti itu. Ya. Oke. Yang menduga itu ya tidak salah. Ya, karena di dalam peraturan pemerintah bahwa setiap dokter yang mau melakukan praktek sebagai dokter, walaupun sudah pegang ijazah dokter, sudah melalui magang di rumah sakit macam-macam, tidak bisa praktek kalau tidak mendapat rekomendasi dari ID. Oke. Ini yang sebetulnya menjadi gara-gara. Ya, seperti kita ketahui pada saat zamannya Orde Baru, itu memang banyak organisasi profesi yang tunggal. Oke. Artinya pada waktu itu kan kalau organisasinya tunggal, nah, waktu itu kan Orde Baru ya. Jadi kalau mau membuat dukungan-dukungan itu gampang. Organisasi lawyer itu ada namanya apa gitu kan. Organisasi bisnis ada namanya apa. Organisasi insinyur apa. Organisasi kedokteran ID ya. Semua kan satu-satunya. Tujuannya waktu itu salah satu kan dipakai untuk politik ya. Kalau ada dukungan, wah, misalnya ya, apa itu, serikat buruh ya satu, terus perkumpulan petani ya satu, nelayan juga satu. Jadi semua kalau sudah mendukung, secara politis kan seolah-olah rakyat semua tuh mendukung. Termasuk wartawan tuh dulu PBI kan juga cuma satu. Ya sekarang kan ada 2, ada 3. Iya betul. Ya setelah reformasi. Yeah. Nah rupa-rupanya ini ID ini kelihatannya kok ketinggalan ya. Dari dulu organisasi profesi untuk dokter tuh hanya ID doang. Dan kebetulan peraturannya itu adalah secara eksplisit mengatakan kalau izin praktek itu walaupun yang mengeluarkan itu adalah dinas kesehatan atau
dari Departemen Kesehatan. Tetapi kalau nggak dapat rekomendasi dari ID itu nggak bisa praktek, nggak dapat izinnya. Kuat sekali berarti. Wah, itu lebih kuat dari pemerintah. Ya kan? Nah, terbukti kan, Dokter Terawan yang dicintai sama seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan bahkan banyak sekali beberapa profesor atau dokter-dokter dari Jerman maupun Amerika tuh ikut belajar dengan Dokter Terawan di Jakarta, di Rumah Sakit Angkatan Darat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto ya. Yeah. Itu masa ID tidak mengakui kalau dikatakan bahwa Dokter Terawan itu prakteknya itu membahayakan pasien. Ya, sampai hari ini belum pernah terdengar bahwa ada pasien Dokter Terawan yang sudah kurang lebih puluhan ribu itu yang mengatakan meninggal karena terapinya Dokter Terawan. Itu belum pernah dengar. Ya, jadi sebetulnya apa yang dilakukan Dokter Terawan ini adalah suatu titik yang luar biasa, boleh dikatakan milestone dari ilmu kedokteran di Indonesia, bahwa Dokter Terawan telah menemukan cara-cara untuk mengobati stroke dengan lebih baik, lebih cepat. Ya, nah ini ternyata malah dianggap ini yang dipikirkan cuman melanggar prosedur. Ya biasanya kalau orang yang melanggar prosedur melanggar prosedur, tidak menghormati itu kan sebetulnya itu kan ya kalau dikait-kaitkan dengan kebudayaan kita itu yang ada yang ngomong feodal kan. Wah, kalau tidak permisi, tidak apa itu jadi merasa tersinggung lah. Sifat-sifat yang seperti yang dikatakan sama pujangga terkenal Mukhtar Lubis itu memang ada. Bahwa sifat-sifat kayak gini itu sifat-sifat yang kurang baik yang dimiliki oleh kita. Ya, jadi ini harus dikikis. Nah, ini jangan-jangan ini dia menciptakan sesuatu prestasi yang bagus, tapi kenapa kok tidak kula nuwun sama ID organisasinya? Kemungkinan ada juga di situ. Okay. Ya, jadi sebetulnya ini ya kalau kita pakai istilahnya yang umum itu RWT, ruwet. Iya kan? Dan juga ada yang mempermasalahkan. Ini sepertinya kemarin yang jadi ketua Dewan Kehormatan ID itu sepertinya itu kok dulu pernah berselisih pendapat dengan Dokter Terawan. Ya, konon ada cerita yang seperti itu. Wah, jadi sekarang ya mumpung posisinya masih ada kekuasaan di ID tadi itu, ya kenapa tidak eksekusi saja? Toh sekarang Dokter Terawan itu sudah bukan Menteri Kesehatan lagi. Nah, mungkin dulu masih sudah mau dilakukan sesuatu eksekusi tadi itu, tapi kok Menteri Kesehatan, jadi nggak jadi ngeper. Apakah artinya kalau Terawan ini adalah mantan Menteri Kesehatan terus nggak bisa ditindak, Om Bob? Ya, kalau yang menindak itu organisasi profesinya dan mengatakan melanggar kode etik macam-macam dan memecat dia secara permanen, dan ini menjadi kasus kan? Ini seluruh dunia juga tahu ini ya. Ini sebetulnya kan buatan elok, ya, tidak elok kan. Mestinya mbak ya idenya cooling down. Ya udah, masalah ini nggak perlu diperbesarkan lagi, ya. Istilah di bahasa Jawanya itu kan mikul dhuwur mendem jero. Oh iya. Dia sudah berjasa waktu jadi Menteri Kesehatan. Ya, dan dia hebat menyembuhkan banyak penyakit-penyakit secara luar biasa, penemuan-penemuannya. Juga dia itu menciptakan vaksin Nusantara yang sekarang toh sedang diuji coba. Ya,
ini kan luar biasa, manusia yang luar biasa. Ya udahlah, kalau memang ini kemarin melanggar kode etik yang belum bisa dibuktikan, ya karena harus disidang macam-macam, ya kenapa nggak cooling down? Jangan membuat heboh, malah pencemuannya jadi baik. Nah sekarang kalau seperti ini, ayo banyak orang yang mendukung Dr. Terawan, ID kok semena-mena seolah-olah kan? Iya. Ternyata terbukti. Kemarin itu Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, mengatakan bahwa ini tidak betul. Kalau ID itu sepertinya lebih berwenang dari Departemen Kesehatan. Jadi dia akan merubah ketentuan ini bahwa untuk praktek dokter itu tidak perlu lagi rekomendasi. Kalau tidak ada rekomendasinya, tidak boleh keluar izinnya, itu adalah salah. Ini yang betul. Jadi itu wewenangnya pemerintah. Ya ID nggak punya berhak untuk mengeluarkan izin. Dan bahkan konon, ya ID itu bertindak semacam lebih hebat dari lembaga pendidikan dokter. Ya karena kalau mau memperpanjang izin praktek, ya itu izin praktek dokter itu sekarang kan berlaku kalau tidak salah 5 tahun. Ya. Kalau prakteknya izinnya udah habis, maka dia harus memperpanjang izin. Dan memperpanjang izin ini harus melalui rekomendasi ID kan. Iya. Nah, rekomendasi ID itu baru dikeluarkan kalau ada syarat-syaratnya. Dokter tertentu tadi itu yang sudah habis izinnya, apakah kompetensinya dia sebagai dokter tuh masih benar? Ceritanya gitu. Okay. Semacam ada satu ya penyelidikan dengan jalan apakah you ikut seminar kedokteran, apakah you ikut beberapa kursus penyegaran mengenai ilmu kedokteran. Nah itu ada syarat-syaratnya tertentu. Kalau bisa memang ada seperti poin-poinnya berapa itu baru dikasih rekomendasinya. Setengah mati. Ya. Secara umum mestinya ujian atau kompetensi tadi itu yang nilai adalah masyarakat. Kalau orang sudah lulus sebagai dokter, apakah dia boleh tidak dikatakan sebagai dokter? Kan nggak bisa. Udah lulus dokter dinyatakan pakai ijazah sah jadi dokter. Kalau dia udah jadi dokter, sebetulnya dia berhak membuka resep, berhak ngobatin. Ya, nah sekarang kalau dokter itu nggak punya izin prakteknya, yang harus melalui macam-macam itu, dan dokter itu memang hebat, ya ada masyarakat yang mau minta obat sama dia boleh atau enggak? Dia kan sudah oke. Iya. Ya. Nah, masyarakat kan juga punya hak untuk mencari pengobatan kan. Yeah. Kepada siapa saya minta diobatin kan boleh. Yeah. Ya kan? Mau ke dokter yang mempunyai kompeten, sudah diuji sama ID, punya izin praktek, atau dokter lulusan luar negeri, tetapi yang izin prakteknya susah, belum keluar karena ada macam-macam syarat-syarat dari ID, atau mau berobat ke tabib, atau mau berobat ke dukun, atau mau berobat ke singse, itu kan haknya dari pasien. Betul. Ya kan, jadi sebetulnya kompeten dari dokter itu yang menentukan masyarakat, bukan lagi ID. Kalau dokternya lulusan kemarin itu bukan spesialis, tapi dia belajar sendiri otodidak, atas biaya sendiri atau biaya siswa dari yayasan pergi ke luar negeri memperdalam ilmu dokternya, boleh nggak? Boleh kan? Pulang di Indonesia, dia tetap posisinya sebagai dokter, bukan spesialis misalnya. Tapi padahal dia di Jerman atau di mana itu spesialisnya ngambil misalnya yang nggak usah repot-repot dah, nggak usah muluk-muluk. Misalnya dokter spesialis ambeien. Ambeien itu kan ada yang bisa ditaliin. Ambeiennya itu ususnya ditali, lama-lama protol. Apa memang harus dioperasi. Nah sekarang dia kembali ke Indonesia, ya
dia sebagai dokter umum, dokter biasa. Kalau ada orang sakit ambeien dan itu harus dipotong, kan operasi kecil ya, operasi itu boleh nggak dia ngoperasi? Ya boleh, memang dia ahli ya. Kalau sampai pasiennya itu dioperasi ambeiennya dan itu lumpuh dan itu menjadi malpraktek atau meninggal atau jadi macam-macam itu, lah itu kan dokternya salah. Saat itulah baru dikenakan sanksi bahwa you telah berbuat sesuatu yang mengakibatkan orang menderita, sakitnya tidak bisa sembuh atau stroke atau meninggal gara-gara kamu melakukan tindakan operasi, di mana status you secara resmi kan cuma dokter umum, general practice, ya kan? Padahal dia sudah ambil ilmu ambeien tadi itu di Jerman misalnya. Nah, selama dia seperti itu dan tidak pernah ada keluhan dari masyarakat, tidak ada bukti kalau memang malpraktek, ya diteruskan terus. Jangan terus ini membuat aturan, loh sorry, lu kenapa operasi? Kan izinnya dokter umum. Nah, nggak boleh. Ya, orang mau belajar kan boleh. Dihambat-hambat soal izin belajarnya itu kan juga banyak jalan menuju Roma kan. Nah, seperti sekarang, dokter umum. Dia merasa peraturan sekarang kan dokter umum kan tidak harus jadi pegawai negeri. Dia boleh melakukan praktek sendiri langsung. Tidak ada ikatan dinas macam-macam. Terus dia nganggep bahwa sekarang ini kalau berpraktek sebagai dokter umum biasa itu penghasilannya mungkin kalah terkenal sama dokter-dokter spesialis kan. Padahal kehidupan itu kan berkembang terus, kebutuhan tambah terus. Terus dia pinter. Korea itu kok hebat kosmetiknya. Wajah-wajah itu kok hebat. Belajarlah di Korea setahun 2 tahun. Belajar untuk operasi muka supaya orang yang jelek menjadi cantik. Ya kan? Korea kan terkenal sekali, cewek-ceweknya itu kan operasian semua, tapi cantik semua. Dan orang lihat cewek Korea itu, K-pop itu kan senang semua. Nah, siapa orang cewek yang tidak pengen cantik seperti Korea? Ya kan? Nah, terus dokter yang umum tadi itu, dia pergi Korea belajar kosmetik, surgery untuk muka. Ya kan? Terus waktu dia praktek, teman-temannya minta tolong wajahnya dipermak supaya cantik. Boleh nggak? Ya sepanjang dia tidak melakukan malpraktek mengakibatkan orang mati, menjadi menderita atau bagaimana, dan orang itu tidak pernah melakukan tuntutan, ya sebetulnya dibebaskan. Karena orang mau maju itu kan boleh. Tapi kalau misalnya terus jual narkoba, lah itu tidak boleh kan. Tapi sekarang irungnya nggak mancung, dibikin mancung, boleh nggak? Kalau emang dia ahli ya boleh, apalagi dia dokter. Ya dia boleh nyuntik, boleh apa-apa. Adalah nonsens kalau seorang dokter umum, terus misalnya dagunya kurang baik, dibikin betul dagunya itu terus dilarang karena kamu melanggar izin. Ya enggak. Zaman model itu sudah ketinggalan. Wong sekarang orang nggak usah lulusan SMA aja mau kerja apapun kalau dia mampu boleh kok. Kan seperti itu. Jadi ini nggak boleh. Jadi harus melihat mana yang menjadi kepentingan lebih banyak kepada masyarakat, itu yang diizinkan. Silahkan. Masalah izin-izin ini memang dari dulu kan pemerintah kita sudah bicara. Izin-izin ini membuat masalah orang yang mau maju jadi tidak bisa maju. Tapi juga apakah ini terkait juga dengan izin dari dokter yang lulusan luar negeri akan praktek di dalam negeri, Om Bob? Iya. Itu dokter lulusan luar negeri. Kenapa kok lu sekolah di luar negeri? Karena di Indonesia orang tersebut mengalami hambatan untuk bisa diterima jadi mahasiswa kedokteran. Hambatannya apa? Anda sudah tahu. Ya, bisa dari segi diskriminasi juga ada jatah-jatahnya. Terus dari segi KKN juga ada. Apalagi mau ngambil dokter spesialis.
yang mayor. Misalnya kebidanan, kulit, ya, bedah. Itu kan mayor itu. Artinya mayor itu pasiennya banyak. Hasilnya banyak ya. Ya, itu kalau mau ngelamar masuk spesialis di situ, dilihat dulu siapa kamu. Wah, bahkan ada yang ngomong itu konon wani piro. Susah kan? Maka banyak orang yang sekolah di luar negeri. Luar negeri itu kalau sudah sekolah mau ngambil spesialis sudah lancar-lancar semua. Memang bayarnya lebih mahal. Tapi pulang ke Indonesia mau praktek gak bisa. Karena masalah rekomendasi. Kalau dia lulusannya spesialis jantung, mau praktek di salah satu kota misalnya Bandung, maka dia harus dapat izin rekomendasi dari dokter-dokter spesialis jantung yang ada di Bandung. Apakah boleh mau menerima dokter lagi yang spesialis jantung? Ya, konon itu adalah sudah berlaku di mana-mana. Cuma tidak disebar-sebarkan aja. Ya, betul atau tidak ya kita lihat di lapangan gimana. Nah, ini kan bikin rugi. Sudah menutup haknya orang untuk mencari nafkah, merugikan dunia kedokteran Indonesia. Nah, ini pasti dosanya berlipat-lipat ini. Kalau bicara soal dosa, bayangin sekarang ya, Indonesia itu ditinggal sama orang-orang yang punya duit. Ya. Karena yang punya duit kalau mau berobat di Indonesia itu sering-sering banyak keluhan. Dokternya nggak punya waktu kalau memberi konsultasi. Nomor 2, kadang-kadang tapi sering ya diagnosanya itu salah. Jadi oknum-oknum dokter itu ada yang nekat. Ya, jadi mereka berobat di Singapura. Coba tanya sama 10 orang. Apakah memang di Singapura itu dokter-dokternya lebih hebat dari Indonesia? 11 orang akan ngomong betul, memang. Kalau lihat Singapura, pasien-pasien yang di rumah sakit itu 90% dari Indonesia. Ya, belakangan Kuala Lumpur, Penang sama. Sana dokternya hebat, alat-alatnya hebat. Biayanya tidak begitu mahal dibandingkan dengan Jakarta ya, memang lebih tinggi sedikit. Tapi puas. Enggak cuman di Singapura, Malaysia. Sekarang mana? Thailand, luar biasa. Vietnam menyusul. Jangan bicara Tiongkok. Jangan bicara Taiwan. Ya, Taiwan tuh jago ahli jantung tuh banyak sekali. Biayanya juga nggak mahal. Ya mahal tapi tidak dibandingkan dengan Jakarta itu selisihnya sedikit deh. Paling ya perjalananmu macam-macam kan. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa maju? Dan you tahu berapa triliun rupiah Indonesia itu yang dibuatkan belanja untuk kedokteran di kota-kota negara-negara tetangga kita itu? Kenapa mereka bisa maju? You lihat. Singapura, Malaysia, Thailand, itu semua itu ngirim orang-orang untuk belajar dokter di luar negeri. Umumnya di Inggris, Australia, Jerman. Itu dikirim ke sana. Pasti dong biayanya dari pemerintah. Tapi juga ada yang berangkat sendiri kalau nggak dapat beasiswa. Selalu sekolahnya terkenal. Pulang langsung praktek. Buka izin langsung, boleh. Semua rebutan rumah sakit untuk dokter-dokter baru yang lulusan luar negeri tadi itu. Kalau di Indonesia, enggak. Lulusan luar negeri dari sekolahan yang bagus-bagus. Orang kalau sekolah ke luar negeri pasti cari sekolah yang bagus dong. Betul. Masa mau cari sekolah yang esek-esek? Betul. Ya, ini ilmu nih. Ya, pulang di Indonesia masih harus melalui masa
yang namanya adaptasi. Lulusan luar negeri belum tentu baik, kan belum tahu Indonesia. Jadi harus adaptasi. Adaptasi ini kan harus diseleksi sama ID. Apa itu namanya, itu ada semacam bagiannya dari ID itu yang khusus menangani lulusan luar negeri. Orang awam ngomong jangan-jangan yang ngetes itu kalah pinter kok sama yang lulusan luar negeri. Ya kan? Ya, di sini dipersulit. Ya ada konon ada orang, ada temen lah yang mengatakan dia lulusan Jerman. Ya, ahli jantung, ahli kanker, mau kembali ke Indonesia praktek. Ternyata syaratnya macam-macam. Ogah, dia tetap ada di Jerman. Sekarang udah jadi warga negara Jerman, ya, karena udah 10-20 tahun tinggal di sana terus. Karena mau pulang nggak bisa untuk praktek. Boleh pulang, tapi kamu nggak boleh praktek nih. Kamu buka toko saja, ya nggak mau kan? Ini yang mengakibatkan dunia kedokteran kita itu tidak maju-maju. Ya, karena terbatas orang-orangnya itu saja. Bahkan nilai yang bagus, yang cum laude mau masuk ahli spesialis juga tidak bisa. Katanya tempatnya penuh. Sudah banyak yang melalui jalur-jalur tadi itu. Wah, Om Bob, ada bukti nggak sih kalau rumah sakit di luar negeri itu memang lebih baik atau lebih bagus dari Indonesia? Ya, bukti yang paling gampang itu adalah kenyataannya di masyarakat. Ya, dulu ada rumah sakit yang pakai nama Singapura, Gleneagles. Sekarang ada di Jakarta itu, Gleneagles. Ya, sekarang belum lama di Bali itu Menteri BUMN kita lagi meresmikan pembangunan rumah sakit internasional. Mayo. Iya, Mayo. Dari Amerika, yang terkenal kankernya itu. Ya, SBY kan juga berobat di sana. Loh, itu menjadikan bukti bahwa orang mau berobat itu nggak usah ke Amerika, kembali aja karena rumah sakitnya Mayo, rumah sakit luar negeri. Itu menjadi bukti bahwa sepakat bahwa rumah sakit luar negeri itu lebih baik. Coba peraturan dari pemerintah dulu itu dibuka. Ya, dulu pemerintah kan sudah membuka. Dokter-dokter asing boleh masuk di Indonesia. Ya, untuk membantu rumah sakit. Katanya rumah sakit di Indonesia itu kekurangan dokter. Tetapi kenapa dokter asing mau masuk teriak-teriak? Wah, ini porsinya tenaga kerja Indonesia dimakan orang-orang asing. Itu selalu berkumandang. Ini kan berarti tidak melindungi dokter-dokter di Indonesia. Nanti porsinya dimakan sama dokter asing. Demikian juga waktu itu kan rumah sakit yang kerjasama dengan rumah sakit Singapura kan akhirnya juga menjadi ragu-ragu. Nah, ini yang harus dikikis. Kalau kita kaitkan dengan obat-obatan, Om Bob, kenapa di Indonesia kok obat-obatan itu bisa mahal ya? Iya, kita gampang aja ambil contoh ini, ya. Itu sekarang dunia kedokteran yang modern itu kan yang namanya melakukan scanning. Ya. Jadi artinya bodinya manusia itu di-scan pakai mesin scan. Ya. Melihat ada apa penyakit di dalamnya. Nah, itu scan-nya itu kan makin lama makin modern. Dulu 6 slice, sekarang 32, terakhir 64 slice. Ya, jadi bodi kita itu seolah-olah diiris menjadi 64 bagian. Yang tipis-tipis. Jadi kalau ada bakteri atau ada penyakit itu kelihatan nih. Oh, ada di lapisan berapa. Ya, itu mesinnya mahal. Ya. Sebetulnya yang lebih mahal lagi, mesin membuat isotop dari semacam nuklir tadi itu. Itu adalah cairannya itu dimasukkan di dalam tubuh, terus dilakukan scanning, namanya PET scan, itu kelihatan. Kalau nggak ada itunya nggak kelihatan. Ya, jadi dilihat, oh ada itu harus pakai cairannya itu.
Nah, mesin cairannya ini harganya jauh lebih mahal daripada mesinnya PET scan tadi itu. Oke. Nah, kalau di luar negeri, Singapura, Malaysia, itu yang punya mesin PET scan-nya banyak. Setiap rumah sakit relatif ada. Oke. Tapi yang membuat zat radioaktifnya itu mesin tuh harganya bisa 10 kali lipat dari itu. Nah, kalau di Singapura atau di Malaysia itu, di negara-negara lain, itu yang punya mesin itu cukup satu rumah sakit. Ya, terus rumah sakit yang punya mesin-mesin itu kalau mau meriksa orang, belilah bahan radioaktifnya itu sama rumah sakit yang punya. Jadi seperti biaya mesinnya itu kan seperti patungan. Iya. Jadi lebih murah. Iya. Nah, di Indonesia tidak bisa begitu. Karena kalau kita punya mesin yang membuat isotop radioaktif untuk periksa pakai mesin PET scan tadi itu, itu tidak berani menempelkan patungan gitu, nggak berani. Karena nggak punya izin. Oke. Izinnya kan rumah sakit ngobati, bukan izin jual obat. Iya. Nah, ini juga dipermasalahkan. Jadi ini sebetulnya untuk membuat dunia kedokteran pengobatan di Indonesia maju itu nggak cuman ID, tapi BPOM, Departemen Kesehatan juga harus sama-sama mempunyai pemikiran yang sama. Nah, ini ada obat yang mahal mesinnya, mau patungan kok nggak boleh, karena dituduh kamu kan rumah sakit, bukan jual obat, tapi ngobatin orang. Ya, bukan pabrik obat, bukan macam-macam itu. Nah, ini susah setengah mati. Jadi pengertian oknum pejabat kita itu juga masih kotak-kotak, belum buka otaknya, itu belum mikirnya nggak lebar. Kasihan rakyatnya. Oke, Om Bob, kita kembali lagi ke rekomendasi yang diberikan oleh ID. Ini menuai banyak sekali komentar dari masyarakat. Tapi yang paling menjadi bahan pembicaraan yang paling banyak di masyarakat itu apa ya? Ya, kalau kita lihat dari sosmed itu kan banyak sekali yang berkomentar. Ini kok sepertinya ID itu lebih pemerintah dari pemerintah. Ya kan? Karena kalau ID tidak memberi rekomendasi, maka izin prakteknya nggak boleh keluar. Ya. Lah, kok aneh? Ya, pemerintah kok kalah sama organisasi profesi. Ini yang menjadi sorotan yang paling banyak itu seperti itu. Ya, sebetulnya rekomendasi itu bagi pemerintah tidak diperlukan lagi. Jadi yang mengerti satu daerah itu kekurangan dokter atau tidak, kelebihan dokter atau tidak, kekurangan rumah sakit atau tidak, itu adalah Departemen Kesehatan melalui atau dibantu oleh lembaga statistik milik pemerintah yang banyak orangnya itu, kan bayarannya juga gede-gede. Jadi bukan seorang yang mempunyai profesi yang sama itu memberi rekomendasi mati hidupnya orang yang mempunyai profesi yang sama. Ya, jadi kalau sekarang soal minyak goreng, ini kan lagi ceritanya kan banyak oligarki atau apa, artinya itu begini. Itu sepertinya harga minyak goreng atau supply minyak goreng itu ditentukan oleh sepertinya kalau nggak salah 18 pabrik ya yang gede-gede itu. Nah, kalau 18 pabrik ini bersekongkol untuk membuat suplainya minyak kurang, itu kan bisa kan? Komitmen udah ya, produksinya kita dikurangin. Ya, ingat dulu kemarin waktu ada peternak ayam bertelur, karena harganya jatuh, terus dia mau ngambil satu mobil telur itu dibuang ke jurang, supaya barangnya kurang, supaya harganya naik. Ya, itu kan permainan seperti itu kan, permainan supply dan demand. Nah, sekarang dikaitkan dengan tadi oligarki minyak goreng ini di tempat kedokteran ini juga terjadi.
Karena kalau you mau praktek dokter spesialis harus minta izin dokter-dokter spesialis yang ada di wilayah yang kepingin kita di sana. Nah, ini kan mereka keberatan karena pasiennya mungkin akan berkurang. Takut bersaing dengan dokter-dokter baru yang ilmunya lebih pinter gitu ya. Karena dokter yang udah sibuk sekali ini kan kalau kerja kan udah nggak bisa belajar ya. Cuman ketemu pasien, suntik, kasih obat terus begitu, rutin terus seperti itu. Paling kalau yang ditemuin kan detailment itu orang salesman jual obat. Nah, ya dia biasanya ketuk-ketuk sama dokter malam hari itu nunggu di prakteknya. Ya dok, ini ada obat baru, obat ini begini. Paling kan seperti itu. Tapi kalau dokter fresh graduate, apalagi yang di luar negeri, itu kan ilmu betulan. Bukan ilmu yang dari salesman. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tadi kalau dokter-dokter itu nanti datang, wah jangan-jangan saya prakteknya bisa sepi nih, pasien saya bisa disedot sama sana. Maka dia mengatakan masih cukup. Dokter spesialis di sini. Tidak perlu dokter baru lagi. Jadi ditolak. Ini oligarki. Sama. Jadi mestinya dibuka. Yang ngasih izin ya pemerintah. Pemerintah harus betul-betul kerja keras. Tapi mudah kok. Yang ada statistik kok. Ya, cari sampling aja beberapa kota di sampling. Dilihat-lihat tuh dokter praktek jantung ini loh. Kok prakteknya mulai jam 8 malam sampai selesainya dini jam 2. Oh ya itu pasti dokter jantung di sini kurang. Begitu aja. Gampang kok. Ya, jadi pemerintah harus berpihak kepada masyarakat. Jangan pemerintah berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu yang bersepakat untuk memproteksi bisnisnya dia. Ya, bisnis kesehatan itu kan sekarang sudah pada banyak yang ngomong ini kan bisnis. Sumpahnya itu kan begitu bagus, mulia. Tapi kenyataannya kok yang dilihat duit. Itu dokter terawan Om Bob, yang terawan teori atau terapinya itu biayanya bisa sampai 30 jutaan loh Om Bob. Menurut Om Bob gimana itu? Ya, bisa jadi. Karena itu diperlukan penanganan khusus, alat-alat yang luar biasa, berhari-hari, pengerjaannya waktunya cukup lama. Itu memang, kalau memang harus barang baik, ya memang nilainya juga tinggi. Jadi di mana-mana tuh berlaku. Kalau you mau barang yang baik, ya harganya tidak bisa semurah barang yang kurang baik. Ya sepanjang marketnya masih bisa, ya nggak apa-apa. Kalau memang besok ahli-ahli cuci otak tadi itu udah banyak, ya, nah itu bisa saja lewat BPJS kan. Kalau memang perlu dicuci otaknya dan dokternya sudah banyak, jangan malah dihambat-hambat supaya nggak ada izinnya. Itu malah merugikan masyarakat. Memang sementara 30 juta, 40 juta, fine. Toh memang harus mengembalikan mesin-mesinnya. Yeah. Harus mengembalikan risetnya. Itu memang sudah sewajarnya seperti itu. Jadi jangan nganggep terus dokter terawan itu maaf mata duitan. Kenapa kok 30 juta? Ya bukan seperti itu. Yang kebangetan tuh malah kalau ada orang yang tidak sakit, tapi demi dapat gratifikasi dari pabrik obat, terus sakjane perlu satu macam saja dikasih 3 macam. Wah, kan masyarakat juga merasa, ya kalau dikasih 1 macam obat kok rasanya kok kurang mantap. Dikasih 5 macam, wah dokternya hebat, bayarannya lebih banyak. Ternyata obat-obatannya itu hampir sama atau enggak ada efeknya, cuma ditambah vitamin atau apa-apa. Tapi kok dari pabrik yang sama ya? Misalnya, wah itu ya, itu lebih nggak bener tuh ya. Ini bukan mata duitan lagi, tapi mata obat-obatan.
Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya. Dan kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Awang Aji Wasita pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tentunya di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.